Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maida Safa Alvina dan juga teman saya Ashifa Serliana Zain. Hari ini kita akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Ketika Timeline Menjadi Ruang Kelas, Etnografi Digital Komunitas Study Tweet di Platform X. Di penelitian kali ini, kita membahas bagaimana budaya belajar itu terbentuk di media sosial dan juga bagaimana praktik tersebut memengaruhi identitas digital pelajar. Kenapa sih ini penting? Fenomena ini tuh penting karena belajar tidak lagi sekedar urusan akademik, tetapi juga berkaitan dengan tekanan untuk selalu terlihat produktif. Studi itu juga menunjukkan bagaimana media sosial itu membentuk cara pelajar itu belajar sekaligus melihatkan diri mereka. Di era digital ini, belajar tuh tidak lagi sepenuhnya bersifat private dan berlangsung di ruang kelas secara formal, tetapi juga bisa melalui media sosial. Khususnya di platform X ini, aktivitas belajar itu semakin sering dipublikasikan, didiskusikan, serta dinilai secara sosial. Fenomena ini juga terlihat jelas dalam komunitas study tweet di mana pelajar itu dan juga mahasiswa berbagi rutinitas, target, hingga keluhan akademiknya. Berdasarkan fenomena tersebut juga penelitian ini bertujuan untuk memahami budaya belajar di study tweet serta peran dalam membentuk identitas pelajar di ruang digital. Lalu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode etnografi dengan objek komunitas study tweet di platform X. Pengumpulan data juga dilakukan selama 7 minggu melalui observasi terhadap tweet, balasan, serta repost. Data dianalisis secara tematik dengan menggunakan konsep komunitas sosial, lalu identitas digital, serta kontrol sosial. Temuan pertama yaitu study tweet sebagai ruang belajar alternatif. Temuan pertama menunjukkan bahwa study tweet berfungsi sebagai ruang belajar alternatif yang dimana banyak anggota yang menggunakan study tweet untuk bertanya materi, berbagi tips belajar, dan juga mengajak belajar bersama. Menariknya di sini tidak ada guru dan murid secara formal, tetapi semua orang bisa bertanya dan semua orang juga bisa menjawab. Jadi, posisi anggota itu relatif setara. Pengetahuan juga tidak dipaksakan dari atas ke bawah, tetapi dibangun bersama lewat pengalaman dan juga diskusi bersama. Yang dimana hal ini tuh menunjukkan bahwa media sosial itu mampu untuk menyediakan ruang untuk belajar yang lebih santai dan juga fleksibel serta berbasis solidaritas. Secara sosial juga study tweet ini menunjukkan bahwa fungsi media sosial itu sedang bergeser, yang dimana timeline tidak lagi hanya berisi opini pribadi ataupun hiburan saja, tetapi juga bisa menjadi ruang untuk edukasi informal. Belajar di study tweet juga memiliki dimensi emosional. Jadi ketika seseorang itu lagi ngerasa capek ataupun tertekan, ia bisa mengekspresikan dan mendapatkan respon empatik dari komunitasnya. Dan dengan demikian, study tour itu bukan hanya tempat untuk belajar, tetapi juga tempat kita berbagi beban emosional kita. Narasi produktivitas. Temuan kedua itu berkaitan dengan kuatnya narasi produktivitas di studi tweet. Banyak unggahan berisi keluhan tentang kelelahan, burnout, dan rasa malas belajar. Namun, unggahan-unggahan ini tuh nggak dipandang sebagai kegagalan akademik. Namun sebaliknya, anggota lain tuh memberikan dukungan, motivasi, dan pengalaman serupa. Jadi, keluhan tersebut tuh justru dibingkai sebagai bagian dari proses perjuangan menuju keberhasilan akademik. Terus, dalam konteks ini, produktivitas menjadi nilai moral yang dijunjung tinggi. Pelajar yang ideal adalah mereka yang tetap berusaha, konsisten, dan tidak menyerah meskipun menghadapi tekanan. Temuan 3, pembentukan identitas digital pelajar. Temuan ketiga itu nunjukin kalau misalnya studi tweet menjadi ruang penting dalam pembentukan identitas digital pelajar.
Melalui unggahan jadwal belajar, target harian, atau mungkin cerita perjuangan akademik, anggota tuh bisa menampilkan diri sebagai pelajar yang rajin, disiplin, dan bertanggung jawab. Kalau misalnya dilihat dianalisis menggunakan konsep dramaturgi dari Erving Goffman, studi cuti itu dapat dipahami sebagai panggung depan, di mana pelajar tuh bisa mengelola kesan dan citra diri mereka di hadapan komunitas, dan identitas sebagai siswa rajin dibangun itu melalui praktik belajar yang dipublikasikan dan diakui secara sosial. Kontrol sosial digital. Selain itu, interaksi di studi tweet juga nunjukin kalau misalnya ada mekanisme kontrol sosial digital seperti like, komentar, atau repost itu berfungsi sebagai bentuk pengakuan simbolis terhadap perilaku yang sesuai dengan norma kelompok. Sementara itu, dorongan moral yang diberikan melalui komentar berperan juga sebagai kontrol sosial informal. Mekanisme ini tuh nggak bersifat memaksa, tapi cukup efektif dalam menjaga nilai produktivitas dan mendorong anggota untuk tetap aktif belajar. Lalu berdasarkan seluruh temuan tersebut, studi itu dapat dipahami sebagai tiga hal sekaligus. Pertama, sebagai komunitas belajar digital, yang kedua sebagai panggung pembentukan identitas pelajar, dan ketiga itu sebagai arena pengakuan dan kontrol sosial daring. Ketiga fungsi ini tuh saling berkaitan dan membentuk budaya belajar khas di media sosial yang berbasis interaksi, simbol, dan nilai produktivitas. Sebagai kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa studi tweet bukan sekedar komunitas belajar biasa. Studi tweet juga berfungsi sebagai kelas maya sekaligus panggung identitas, di mana belajar itu bisa menjadi praktek sosial dan simbolik. Jadi melalui studi tweet ini, pelajar tuh nggak hanya belajar materi akademik, tapi juga membangun cara memahami diri, usaha, dan pencapaian mereka di ruang digital. Hal ini tuh menegaskan kalau misalnya budaya belajar di media sosial tuh punya peran penting dalam kehidupan akademik generasi digital di saat ini. Mungkin sekian pembahasan mengenai hasil penelitian kami tentang kasus study tweet. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.